भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा यारो जी भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा है जुनून सा जीने में। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Pak Minan selaku pembimbing kami pada mata kuliah Public Speaking. Yang saya hormati seluruh guru-guru saya, seluruh jajaran asatidah yang telah mendidik saya, juga orang tua, kedua orang tua yang semoga diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Tak ketinggalan pula teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala puja dan puji syukur kita, alhamdulillahirabbil alamin, karena pada detik ini juga kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sehat, dengan penuh nikmat. Maka dari itu kita harus ungkapkan rasa terima kasih ini dengan bersyukur, dengan menjalankan segala amal ibadahnya. Tak ketinggalan pula salawat juga salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat kita semua dapat diberkahi oleh baginda Nabi Muhammad, serta dapat menjadi umat yang panutan, dapat menjadi penyambung lidah Nabi kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menceritakan mengenai Nabi, sosok Nabi yang mungkin agak kurang populer di beberapa telinga masyarakat, namun mungkin agak familiar di telinga para santri maupun santriwan, mahasiswa, mahasiswi. Itu mungkin agak familiar karena banyak dikaji di beberapa kampus mengenai tafsir sehingga menyinggung sosok Nabi ini. Beliau adalah Nabi Syam'un Al-Ghazi, atau di barat di kitab Injil atau kitab Bible itu bernama Nabi Samson atau Simpson. Nah, ceritanya begini. Cerita ini, Nabi Syam'un ini dituliskan jelas di Al-Quran, tepatnya pada surat Yasin ayat 14. Itu dituliskan dengan sangat jelas. Il arsalna ilaihim musnaini fakadzabu ma fa'alna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi sosok Nabi Syam'un ini tidak disebutkan secara namanya di dalam Al-Quran, tidak disebutkan nama, akan tetapi disebutkan perintah bahwa Allah memerintahkan kepada Syam'un atau Samson untuk memberantas kemusyrikan, untuk menyebarkan tauhid pada zamannya atau di zaman Bani Israel. Jadi suatu ketika Allah itu mengutus dua orang utusan. Dua orang utusan ini adalah kaumnya Nabi Isa
Dan mungkin ini yang dua ini saya kurang tahu. Yang dua ini dimungkinkan juga Nabi dan Rasul karena disuruh untuk menyampaikan pesan atau menyebarkan tauhid kepada raja pada zaman itu, yaitu Raja Abtihis. Ada riwayat yang menyatakan Abtihis di daerah Intokiyah, sekarang Antaki, yang berada di Turki. Jadi dua orang ini, arsala ilaihim musnaini, ketika Allah itu mengutus dua orang utusan kepada suatu kaum, fakadzabuhuma, maka kaum itu mengatakan itu adalah berita bohong, dan kedua orang ini dihukum oleh Raja Intokiyah, dihukum dan dipenjara. Nah, ketika dipenjara, fa'azazna bisalisin, maka Allah datangkan utusan yang ketiga untuk menyelamatkan kedua orang utusan ini dan untuk menyebarkan tauhid kepada raja tersebut. Nah, orang yang ketiga ini adalah Syam'un Al-Ghazi. Dinamakan Al-Ghazi itu karena beliau datang dari Gaza, Palestina. Al-Ghazi, kalau di barat menyebutnya Samson atau Simpson, maka adalah istilah Samson Betawi, yang mana itu dibuat oleh film dari Indonesia. Samson Betawi itu cikal bakal dari Samson, Simpson itu Nabi Syam'un Al-Ghazi. Nah, ketika Nabi Syam'un diutus oleh Allah, fa'azaz Nabi Salisin, ketika diutus oleh Allah untuk menyampaikan tauhid kepada raja, maka beliau berangkat dengan seorang diri dengan bersenjatakan rahang unta, atau kalau dalam istilah Arab biasa disebut liha jamal. Rahang unta itu dibuat seperti pedang untuk memberantas kaum musyrik, karena ia memiliki badan yang kekar. Dalam riwayatnya itu memiliki kekuatan yang sangat hebat sekali, bisa menghancurkan apapun, bisa menghancurkan istana, dan berkali-kali akan dibunuh. Ada percobaan untuk membunuhnya tapi selalu gagal karena beliau sangat kuat sekali. Kemudian beliau diutus oleh Allah untuk melepaskan dua utusan yang sebelumnya telah diutus oleh Allah dan ditangkap oleh raja. Nah, kemudian ia datang ke raja dan ia menunjukkan beberapa mukjizatnya, seperti halnya bisa menyembuhkan orang mati, kemudian bisa menghidupkan lagi orang yang meninggal. Nah, orang yang meninggal yang dihidupkan oleh Syam'un itu mengatakan, wahai kalian, mengatakan kepada orang kaum semua dan raja-rajanya itu, wahai kalian semua, bertobatlah, bahwasanya orang ini benar. Ketika aku meninggal, aku berada pada jurang kemusyrikan dan aku akan dimasukkan ke neraka, kemudian aku dihidupkan kembali dengan izin Allah. Nah, karena mukjizatnya Nabi Isa dan para pengikutnya itu bisa menghidupkan orang mati, termasuk Syam'un itu sendiri bisa menghidupkan orang mati. Dan dengan kemukjizatannya itu, maka raja tersebut iman. Singkat ceritanya ya, kemudian raja itu iman dan bersama kaum-kaumnya juga iman semua. Dan berhasillah Nabi Syam'un Al-Ghazi menyebarkan tauhid di daerah Intokiyah yang dikuasai oleh Abtihis bin Abtihis. Nah, cerita itu ditauqiti dengan hadis-hadis Nabi. Juga itu termasuk cerita yang real karena langsung dari Al-Quran. Idh arsala ilaihi musnaini fakadzabuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum rasulun. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. यारों जी भर के झीले पर लगता है आजकल दौर अपने